Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mewawancara Bapak Warko tentang budidaya peternakan ayam. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Faisal Perkenalan dari Rasid. Perkenalkan, nama saya Sagita Pratiara Mandani. Perkenalkan, nama saya Raisa Murad Badrul Krishna. Perkenalkan, nama saya Kika Yuliana Ismawati. Perkenalkan, nama saya Syahrul Syazila. Perkenalkan, nama saya Assalamualaikum, selamat sore Bapak Warko. Waalaikumsalam nak. Wonten napa badhe rawuh teng mriki? Dan Riki, saya sebelumnya perkenalkan, saya Adelia Saista dan ini teman saya. Saya Raisa. Kami dari SMA Negeri 1 Balongpanggang bermaksud untuk melakukan wawancara untuk tugas prakarya, Pak, tentang budidaya ramah lingkungan, mengenai topik budidaya ramah lingkungan peternakan ayam. Terima kasih buat Bapak Warko yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kami hari ini. Kami sangat tertarik untuk belajar lebih banyak dari pengalaman Bapak Warko. Bisa diceritakan sudah berapa lama Bapak Warko bergerak di bidang peternakan ayam ini? Peternak ayam Bapak ini nak, mulai tahun peternak ayam itu gonta-ganti. Yang detail lah, yang detail ayam potong memang. Ayam potong itu mulai 1991. Lumayan lama ya. Udah lama banget, gak lumayan lagi. Nah itu ganti-ganti nak. Awalnya itu ikut bos Nagamas Balongpanggang, dan setelah berjalan 2 tahun pindah ke SMP Subur Sidoarjo, Waru Sidoarjo. Itu mulai 1993. Terus itu dari situ terus masih mandiri, itu belum kontrak. Berjalan 10 tahun itu mandiri, harga naik turun. Terus setelah itu bapak keluar dari itu CP Subur, berternak mandiri itu harga itu mandiri ternak ayam jantan. Berjalan kan berapa tahun depan, ayam jantan itu nggak cocok, ganti petelur itu lama. Terus akhirnya petelur lama, 2016 kembali ke Subur lagi sampai sekarang. Itu ikut kontrak. Kontrak itu kalau kontrak yang sekarang itu harga itu dikontrak 23.000, dan pakannya itu ya agak mahal. DUT-nya itu harga saya anggap 10.000 lah. 1 ekor piye itu 10.000. Terus pakannya itu 540 per sak. Nah itu sekilonya berapa itu? 540 itu. Sekilonya 11.000 ya. Nah, kurang lebih 11.000 itu. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Kira-kira tantangan apa saja ya Pak biasanya dihadapi dalam peternak ayam? Tantangan masalah yang terjadi musibah. Nah, itu namanya penyakit itu nggak tahu. Tuhan yang tahu, yang memberi. Ya mudah-mudahan nggak ada penyakit. Namanya orang usaha ya, kadang-kadang itu terkena musibah penyakit. Ya kadang-kadang enggak.
Itu kalau tidak ada penyakit ya otomatis peternak itu dibikin kontrak itu ya, pokoknya ayamnya bagus tetap asal untung tapi enggak seberapa banyak seperti mandiri yang dulu itu kan mandiri Bapak ikut subur SMP subur yang pertama 1993 itu mulai ikut subur itu berjalan 10 tahun itu ikut mandiri harga naik turun itu enak itu kerjanya itu soalnya cuma ya kalau harga turun jelek risiko peternak kalau turun banyak itu ya risiko peternak rugi beneran kalau kontrak kan enggak kalau dikontrak itu kan pokoknya ayamnya bagus tetap asal untung dapat untung cuma ya enggak banyak seperti mandiri itu keluarnya gitu enaknya itu nek kontrak enggak masalah harga turun naik itu enggak masalah yang penting BTE bagus itu tetap asal untung nek kalau mandiri kena harga anjlok ya jelas rugi kan apa namanya kan beternak itu pasti kan ada kotorannya ya Pak ya. Nah itu tuh bisa nggak sih Pak diolah lagi kayak dijadikan pupuk atau apa gitu? Itu kalau Bapak kurang pengalaman itu cuma ya kalau musim kemarau itu memangnya diambil oleh pengepul itu entah dibuat apa rabu apa nggak ngerti cuma yang ambil itu orang Lamongan itu kalau musim kemarau cuma yang diambil itu musim hujan itu yang diambil itu yang blower yang open itu kan seperti itu yang kandang yang sebelah sana itu open kan itu nggak bisa diambil soalnya kena hujan basah nah, kalau yang blower itu kan kering terus itu diambil nah, kemarin diambil 1 trek berarti untung juga ya Pak ya itu enggak dibeli pokoknya diambil saya kasihkan saja ya. Entah itu diolah gimana nggak ngerti pokoknya dibantu pengambilan dan ABK saya anak buah kandang saya itu cuma mengumpulkan saja mengumpulkan kotoran itu saja dan yang bungkusi ke sak itu ya orang Lamongan itu sama nyalitnya dan di bawah gitu saja nggak pakai uang entah daerah mana-mana itu pakai uang ya nggak ngerti kalau Bapak nggak pakai diambil kok. Bagaimana cara Bapak mengurangi bau yang timbul dari limbah tersebut? Bau Iya. Itu kadang-kadang itu pakai itu Promak semprot Promak atau M4 itu bisa mengurangi tapi enggak sebegitu kontras soalnya di luar dusun letaknya itu kalau di dalam dusun mesti orang kontras tapi pakai M4 semprot atau Promak itu mengurangi bau monggo nak niki kandhane ya ceritanya peternak niku dan ini soalnya macam loro ini kandangnya ada yang open ada yang blower ya itu kalau masalah operasionalnya jelas banyak yang blower. Untuk jenis pakan apa saja yang digunakan? Apakah ada penggunaan pakan alternatif atau bahan baku lokal? Banyak Pak. Kalau pakan dari pabrik itu ya dari kantor itu mesti dari pabrik. Tapi setelah umur 1 bulan itu dicampur Bapak ya kadang-kadang dikasih jagung, kadang-kadang dikasih katul, ada dicek lembut. Nah itu campuran makan. Kalau dikasih dari pabrik tok ya terlalu operasionalnya meningkat. Monggo nak diunjuk nak. Jadi operasionalnya terlalu banyak pakan dari pabrik. Dan setelah umur 1 bulan itu
dicampuri katul sama gilingan jagung. Kalau ada gilingan jagung, kalau nggak ada ya katul aja lah. Dan ya, Kan biasanya juga ayam kan ada sakitnya ya Pak ya. Ya. Tapi kan di sini ku bagaimana sih Pak cara menjaga kesehatan ayam itu tanpa terlalu banyak menggunakan antibiotik? ya itu nak ya dijaga terus. PPL ada PPL-nya. PPL yang sering kotor satu periode itu sampai 8 kali ke kandang. PPL kan lebih tahu bahwa ayam ini kondisinya gini itu kan sampai kejadian itu kalau kematiannya itu banyak itu sampai dibedel. Ini kasus apa, kasus ini ya PPL yang tahu. Peternak cuma melaksanakan apa yang dianjurkan PPL. Apa saran yang ingin Bapak sampaikan kepada ternak yang lain yang beralih ke budidaya lingkungan? Ternak lain di sini nggak ada yang ternak lain, itu cuma peternak ayam ya Bapak sendiri sama sebelah itu Pak Wanita putranya itu ya ternak potong itu di sana ada ya. Cuma itu dok yang ternak lain-lainnya kurang ngerti Bapak. Di daerah di desa lain ada yang pindah ke bebek, tidak ngerti Bapak, kurang ngerti. Jadi Bapak fokus dulu itu ayam potong, terus ayam jantan, ayam petelur. Sekarang pindah lagi ke ayam broiler lagi. Soalnya broiler itu kalau setelah panen itu kan bisa libur, itu kendalanya. Enaknya setelah panen itu bisa libur. Kalau ayam petelur itu harus standby terus di kandang. Soalnya berlanjut ayam petelur itu. Ayam pejantan bisa libur, cuma ya namanya orang usaha ya wis dijajali lah. Ada ayam jantan, ayam broiler, ayam petelur ya dicoba. Cuma Bapak kok sekarang kok sudah condong ke ayam broiler. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bapak sekali lagi atas waktu dan informasi yang sangat berharga. Semoga usahanya semakin sukses. Amin.